Selamat malam Indonesia. Kamis 18 Juli tahun 2024. Kitab Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat 1 mengatur tentang 5 alat bukti dalam hukum pidana untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Status tersangka Peggy Setiawan telah dibatalkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang mengadili sidang gugatan pra-peradilan. Pasca putusan itu, Peggy Setiawan bebas, dia bukan lagi tersangka. Bisakah Peggy Setiawan kembali menjadi tersangka? Saya sudah bahas pada VT-VT saya sebelumnya. Teman sebangsa setanah air, kalau kita menonton televisi, sebelum sidang gugatan pra-peradilan tersebut berlangsung, ada beberapa praktisi hukum yang menduga kuat, bukan menuduh, bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan Vina Agustus 2016 yang lalu. Nah, ternyata pasca putusan Hakim Tunggal tersebut yang membatalkan status tersangka Peggy Setiawan, praktisi hukum yang sama masih menduga kuat bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan. Itu urusan dia. Menduga bolehlah, yang penting jangan menuduh. Kalau kita mencermati keterangan-keterangannya di televisi, apa dasar dia menduga bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan itu? Tato. Karena kebetulan Peggy Setiawan menggunakan tato, di mana tato itu dia buat katanya tahun 2015, terinspirasi dari pemain sepak bola Crystal Palace, Wilfried Zaha. Dan menurut praktisi hukum ini, tahun 2015 tato bintang-bintang tersebut, kalau memang itu terinspirasi dari Wilfried Zaha, tahun 2015 Wilfried Zaha belum menggunakan tato. Inilah dasar dari praktisi hukum itu menduga bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan. Tato itu masuk dalam alat bukti yang keberapa? Saksi, ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Tato itu adalah alat bukti yang keempat. Bukan saksi mahkota, bukan keterangan ahli, dan juga bukan surat. Tapi alat bukti yang keempat, petunjuk, itu yang dia bangun. Maka dia masih menduga bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan. Mari kita bahas. Dalam pelajaran hukum pidana, petunjuk adalah sebuah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang berkesesuaian satu dengan yang lain. Ada sebuah peristiwa yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Barulah muncul petunjuk. Kalau saksi mahkota tidak ada, keterangan ahli tidak ada, surat tidak ada, bagaimana petunjuk ini bisa bernilai alat bukti? Bahkan dalam pembelajaran hukum pidana, alat bukti petunjuk tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berkesesuaian dengan alat bukti yang pertama, saksi, alat bukti yang kedua, keterangan ahli, alat bukti yang ketiga, surat. Barulah muncul petunjuk. Kalau 1, 2, 3 tidak ada, lalu ngotot menggunakan alat bukti petunjuk yang tidak didasari kesesuaian dengan alat bukti 1, 2, 3, ngapain lah kita ngotot soal tato? Ya, jadi hati-hati ya dalam menerapkan hukum pidana. Sekali lagi ada asas hukum, in criminalibus probationes, beden esse luce clariores. Alat bukti harus lebih terang daripada cahaya. Tato yang ngotot praktisi hukum ini, tato bahwa saya menduga, ya menduga sih boleh, tapi ada dasar dong. Kalau dasarnya hanya satu, petunjuk, itu pun tidak kuat, ya ngapain lagi ngotot-ngotot begitu? Sampai berkata, penyidik Polda Jawa Barat tangkap dan periksa Peggy Setiawan. Dasarnya apa? Itu melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 1. Kira-kira seperti ini, bahwa setiap warga negara atau setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan persamaan di depan hukum. Kira-kira begitu ya. Kalau ingin menangkap dan memeriksa Peggy Setiawan, harus berdasarkan persamaan di mata hukum. Dasarnya apa?
penyidik Polda Jawa Barat menangkap dia kembali. Apakah diatur oleh 5 alat bukti? Apakah berkesesuaian dengan 5 alat bukti yang diatur dalam KUHP tersebut? Kalau enggak, janganlah begitu. Enggak boleh begitu ya. Selamat malam Indonesia.